Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana Sang Raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali, dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudara. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajah karena pengorbanan. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ya, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah namamu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, katakan sekali lagi. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami nyatakan malam hari ini, semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Lebih dari siapapun Tuhan, tetap Kau pandang indah. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Kau membuatku, Kau membuat
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik, kami milikmu selamanya. Semua kekuranganku tetap kau pandang, tetap kau pandang. Shananamu, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan Bapak Ibu Saudara, I am yours, now forever. I am yours, now forever. In your grace I surrender, I surrender. You are mine, you are mine, now forever, now forever. I'm alive, I'm alive in your wonder, in your wonder. I am yours, I am yours, now forever, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive, I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah, tetap kau pandang indah dalammu. Yes Lord, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi kita katakan, I am yours now and forever. I am yours. Saya undang Ibu Gembala. Now forever. In your grace, in your grace, I surrender. I surrender. You are mine. You are mine. Now forever. Now forever. I'm alive in your wonder. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami undang Engkau terus menyertai kami, berada bersama kami, dan memberikan petunjuk-Mu lebih lagi dalam hidup-hidup kami mendatang. Damai sejahtera Allah terus menuntun kami untuk memahami lebih dalam tentang Engkau. Terima kasih untuk bulan November Tuhan. Kau berikan kami semua hikmat-Mu yang lebih, pengurapan-Mu yang baru, yang lebih lagi, untuk kami boleh punya beban untuk jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih Tuhan, seberapa yang kami ada sore hari ini, kami milik-Mu ya Bapa. Engkau bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati Tuhan. Yang siap katakan bersama-sama, amin. Sorak-sorai, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, sebelum duduk saya undang yang di kiri sana, di sini boleh ngumpul enggak di tengah, supaya lebih hangat gitu ya. Puji Tuhan. Nah, boleh silakan duduk, pilih tempatnya, bebas nomornya. Nah, kalau sore hari ini artinya tugas daripada
Bapak Ibu, adik-adik semua ya, ayo kita cari jiwa untuk Tuhan. Untuk boleh di sore hari bersama-sama dengan kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Nah itu pemusik boleh mendekat ke sini. Di depan saja. Sekali-kali jadi baris terdepan gitu ya. Haleluya. Ada sukacita sore ini? Amin. Ya. Kurang mantap juga aminnya. Ada sukacita sore ini? Amin. Ya gitu dong. Berapa saja kita berkumpul asal ada roh Allah beserta kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, bukan kita terpengaruh tapi kita yang mempengaruhi. Itu anak Tuhan. Nah, kemarin bersama dengan Pak Niko doa pengerja kita dengan tema atau judulnya memahami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Mari ucapkan bersama-sama memahami dan mengenal Tuhan lebih lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Memahami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara kenal Tuhan enggak? Kenal. Tuhan kenal kita enggak? Amin. Kita ngaku kenal tapi ternyata Tuhan enggak kenal. Wah repot ya. Kayak Pak Jokowi misalnya. Kita semua kenal dia enggak? Kenal dong. Belum tentu dia tahu siapa. Yang penting rakyatnya gitu ya. Nah, secara pribadi kita harus mengenal Tuhan. Dan kita juga dikenal Tuhan secara pribadi. Satu persatu. Nah itulah yang Pak Niko dapatkan untuk 2033 ini. Untuk ke depan sampai 2033 ini. Ya, setiap orang punya kesempatan untuk berjumpa Tuhan secara otentik. Secara pribadi, 1 lawan 1. Nah setelah perjumpaan itu tentu kita tidak akan bisa tinggal diam, betul? Kita yang mengalami Tuhan, misalnya kecelakaan, terlempar, tapi ternyata enggak apa-apa. Bangun lagi, jalan lagi, tentu kita tidak akan bisa diam. Tapi apa? Apa yang kita bisa lakukan kalau mengalami sesuatu dengan Tuhan? Halo? Apa yang kita lakukan? Diam aja, mimpi gitu. Ya. Apa yo? Bersaksi. Ya. Bersaksi itu cuma cerita, ya kan? Sama teman-temannya, "Weh, gue luar biasa loh, harusnya mati." Gitu kan? Amin. Nah, itulah dalam jangka waktu 10 tahun ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita lebih banyak intim dengan Tuhan. Selalu kita bilang, aku rindu Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau, aku pengen ketemu dengan Engkau. Nanti dengan cara Tuhan sendiri kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Perjumpaan itu selalu saya katakan bukan wajah Tuhan tampil malam-malam putih-putih. Ya bisa juga seperti itu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Katakan amin. Ya, tadi yang saya katakan mungkin lewat kecelakaan, mungkin lewat pertolongan Tuhan dengan pekerjaan, dengan perdamaian di dalam percekcokan dalam rumah tangga dan lain-lainnya. Itu banyak cara Tuhan bisa menemui kita. Ya, jadi sampai dengan 2033 itu kesempatannya, sehingga nanti terutama Tuhan akan pakai anak-anak muda. Sudah sering digaungkan ya untuk boleh menjadi alatnya Tuhan. 2024 nanti ini pertengahan tahun dikumpulkan semua di SICC untuk seluruh dunia. Mungkin sampai 10 ribuan anak muda berkumpul bersama-sama, cuman apa? Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan seperti yang sudah lalu-lalu ada WPA, ya ada Empower 21. Itu kebanyakan enggak banyak seminar gitu enggak, ya. Mungkin ada sedikit kelas-kelas gitu. Tetapi yang banyak itu tidak bisa berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Karena lawatan Tuhan sedang diturunkan luar biasa. Seperti yang terjadi di Asbury University dan beberapa tempat yang lain.
itu pasti akan terjadi di Indonesia. Ya, dan itu menjadi trigger, menjadi pemicu untuk seluruh dunia akan terjadi gerakan anak-anak muda. Nah, kemarin Pak Niko saksikan tentang World Prayer Assembly yang terakhir kemarin di Australia, di Perth, di mana bro kita Anto juga ada di sana menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan Pak Niko sampaikan bahwa beliau sudah berdoa 27 tahun untuk kota Perth. Pertama kali dia datang sampai hari-hari ini. Dia mendoakan Perth. Karena itu juga merupakan ujung timur, saudara. Ya, jadi garisnya sama kayak Indonesia. Dia lebih ujung lagi di sana. Nah, dari timur itu akan kembali ke barat. Lawatan Tuhan. Dan kemarin memang luar biasa. Ketika Pak Niko ada di sana, hanya satu sesi itu, beliau tidak khotbah seperti biasa, tetapi mengurapi anak-anak muda. Ya, luar biasa. Hampir semua anak muda maju ke depan dan diurapi Tuhan. Dan itu baru terjadi di Perth seperti itu. Nah, itulah yang sekarang ini kita harapkan akan terjadi lawatan-lawatan yang dahsyat sampai dengan 2033. Dan tidak pernah dikatakan bahwa 2033 itu Tuhan datang. Enggak ada, ya. Pak Niko tidak bilang itu dan di Alkitab pun juga tidak ada. Tetapi ada kemungkinan enggak bisa datang Tuhan? Ada. Itu bedanya, ya. Tidak pasti itu tanggal Tuhan datang. Karena Matius 24 mengatakan kan tidak seorang pun tahu. Gitu, ya. Cuman ini Tuhan beritahu kisi-kisinya gitu kira-kira. Ya, untuk kita melakukan sesuatu dengan serius, dengan habis-habisan di dalam jangka 10 tahun ini. Apapun yang terjadi, kita perbuat aja yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin pengangkatan terjadi 33 atau sebelumnya, kita nggak tahu. Ya, oke. Nah, mari kita lihat Yeremia 9:23 sampai 24. Kita diajak untuk memahami dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Yeremia 9:23-24. Mari kita baca sama-sama untuk ayat pertama ini. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi intinya kita bisa bermegah hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak ada yang kita bisa andalkan dan sombongkan di dalam kehidupan ini. Sekaya apapun saudara, kalau sudah gempa bumi 8, sekian ya, atau 9 roboh semuanya, mau cari apa? Kalau udah perang kayak di Israel dan mana tuh Palestina, dibom semua begitu. Mau nyariin apa? Mau cariin berliannya yang tertinggal? Ngorek-ngorek di situ? Tidak ada saudara. Ya ini Tuhan sudah kasihkan contoh-contoh seperti itu. Nah, untuk kita bisa mempertahankan kehidupan kita terus menyala apinya. Ya, itu caranya bagaimana? Di bulan yang lalu Pak Niko sudah membahas tentang kata sembahyang. Sembahyang itu sama dengan berdoa. Boleh disiapkan slide-slide itu yang tentang sembahyang. Sembahyang itu sama dengan berdoa, tapi arti katanya itu lebih kuat. Karena artinya dari sembah dan hyang. Hyang itu adalah yang mulia, yang kita hormati,
yang kita kagumi. Siapa orang Kristen yang dikaguminya? Yesus Kristus, anak Allah. Jadi kita menyembah anak Allah itu. Hari-hari ini kata itu keluar ya di dalam pengertiannya Pak Niko. Nah, adik-adik semua Bapak Ibu kalau mau ini banyak catatan-catatan ini hari ini bisa difoto supaya engkau bisa baca lagi, bisa kirim ke teman, ya, bisa memberitahu orang-orang yang belum pernah dengar tentang hal-hal ini supaya berjaga-jaga. Nanti juga ada tentang perang dan akhir zaman menurut kita GBI bagaimana menanggapinya, ya. Jadi supaya kita tidak salah mengerti, ikut sana ikut sini berita yang tidak karuan, ya. Ini artinya sembahyang itu dari kata sembah dan yang itu ya. Lalu di bawahnya ada definisi menyembah dalam arti sempit, kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya seperti yang kita biasa lakukan, yang memuji menyembah Tuhan sampai kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan nggak kerasa apa-apa, itu sama aja dengan para penyanyi-penyanyi dunia yang nyanyi luar biasa. Mereka justru masih lebih kuat itunya ya, jiwanya untuk menjiwai lagu-lagunya itu. Tetapi kita harus merasakan ada jamahan Tuhan, ada keintiman kita dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Nah, secara arti umum, arti luas yaitu taat akan firman-Nya. Ya. Kita memuji menyembah Tuhan tanpa ketaatan kepada Tuhan nol, tidak ada artinya. Selanjutnya, ya ke depan ini kita mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kata kuncinya hanya sembahyang. Ya, seperti yang ditulis di apa itu Yeremia 33 ayat 3 itu ya, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar yang tidak pernah kamu mengerti dan kamu pikirkan, tapi biasanya itu mujizat, itu hal yang dahsyat didahului dulu dengan goncangan atau proses Tuhan. Jadi memasuki itu kita perlu banyak sembahyang supaya kuat untuk menghadapinya, ya. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya ya hanya sembahyang. Sesuci yang sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Ya. Terus berikutnya, nyalakan, menjaga api doa terus naik di hadapan Tuhan. Ya. Artinya seperti zaman dulu ada mezbah, itu apinya, kayunya selalu diisi terus supaya apinya tidak padam 24 jam sehari terus menerus. Nah sekarang ini kita nggak pakai mezbah seperti itu, tapi adalah hidup kita ini yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan itu harus menyala terus. Api Roh Kudus yang membakar kita. Berdoa dengan semangat. Maka saya selalu ingatkan terutama di pendoa-pendoa itu ya. Kalau berdoa di sini yang semangat, yang kencang dengan kuasa Roh Kudus. Supaya semua kita juga terbawa semangat untuk berdoa. Untuk berdoa untuk apa aja. Satu hati bersama-sama. Jangan takut, jangan pelan-pelan ya. Supaya iblis itu takut, lari gitu. Dengan suara keras, pergi kau iblis. Dimanapun saja kita berdoa keras gitu ya. Nah terusnya, ini api ada di Imamat 6, 12-13. Api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga
tetap menyala, jangan sampai padam. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Maruf yang di Harshot yang mempertahankan api doa pujian penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Itu ada, saudara. Ya, jadi doa pujian penyembahan adalah api untuk kita menyembah Tuhan terus menerus. Itulah sebabnya menara-menara doa dibangun, diadakan di mana-mana, di setiap kota sekarang banyak menara doa 24 jam sehari. Terus api itu menyala. Supaya apa? Kita ini kuat di dalam menghadapi makin hari makin berat situasinya. Betul? Ya. Dalam banyak hal, baik secara Indonesia maupun internasional maupun dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Mungkin terjadi juga perang-perang di situ. Ya. Kalau tidak kuat dalam iman kita mempertahankan itu, ya paling gampang cerai aja. Nah itu iblis suka. Itu yang disukai iblis. Ya. Supaya rumah tangga ini hancur. Nah, terus selanjutnya. Nah ada beberapa tips atau poin untuk bisa mempertahankan api itu tadi. Senantiasa mempersembahkan korban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, apa itu? Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Korban yang dimaksud saat ini adalah pujian penyembahan dan talenta, bahkan seluruh hidup kita. Seperti Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bercacat celah. Tidak ada yang bercacat yang boleh naik di mezbah itu. Dipersembahkan untuk kurban itu tidak bisa ada cacat. Ya. Ini yang pertama. Terus yang nomor 2 langkahnya mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah korban anak domba. Wahyu 5, 12, 13. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di laut dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5, 9-13. Api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Ya, jadi terus menyalakan api itu dan punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Karena kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, jangan dipakai sendiri. Ya. Mari kita jaring banyak teman-teman kita, berapa banyak anak muda yang jatuh di dalam dosa, seks, di dalam narkoba, sangat mengerikan. Mungkin karena tidak ada orang tuanya yang mengayomi, hidup sendiri-sendiri, masa bodoh satu dengan yang lain. Nah itu kita yang di sini, ya kalian semua menjadi tugasnya seperti itu. Berikutnya 3, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9:24. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap korban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka,
lalu sujud menyembah. Api yang melahap korban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Jadi saya tampilkan poin-poin ini apa adanya supaya ini benar-benar murni dibaca sendiri, ya, bukan bikin-bikinan saya. Artinya itu api itu harus api dari Tuhan. Ya, kalau engkau berdoa memuji menyembah Tuhan, hidupmu sudah kudus, sudah bersih, sudah layak di hadapan Tuhan, ya sudah langsung aja sama Tuhan. Tidak usah mesti mengandalkan orang, entah itu hamba Tuhan sehebat apapun, ya, bukan rohnya dia, tetapi rohnya Allah yang akan menyalakan api kita. Dan roh Allah itu ada setiap saat dalam hidup kita, apabila kita mau mengonkan, mau memanfaatkan roh itu yang ada di dalam hidup kita. Jangan harapkan, wah aku kalau nggak didoain nanti aku nggak bisa ini. Ya, mau maju berperang dalam tanda petik, mau melayani teman, mau apa saja, mengandalkan seseorang. Nah, ya kita punya api yang dinyalakan oleh Tuhan langsung sendiri. Jadi jangan sampai ada api asing. Ya, zaman sekarang ini banyak sekali yang aneh-aneh ditawarkan kepada kita. Tapi kita harus mengerti, fokus langsung dengan Tuhan. Baik, 4, menyingkirkan abu dari mezbah. Jadi mezbah itu tadi dibakar dengan api Tuhan sendiri, lalu kayunya kan akan menjadi abu. Nah, abu itu harus dibersihkan dari mezbah ini. Abu dibersihkan, lalu nanti diganti kayu lagi. Kayu yang baru. Apa arti daripada itu? Imamat 6:10b, ia imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Ya, disingkirkan yang kotor-kotor ini harus disingkirkan. Hati kita yang diproses Tuhan sudah selesai proses abunya, kotorannya pergi, singkirkan. Tidak usah diingat-ingat lagi. Dengan nanti kayu baru, api yang baru, terus menyala terus. Sehingga kita terus bersih di hadapan Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan yang baru setiap harinya. Amin. Terus 5. Menaruh kayu di atas mezbah. Ya, jadi tadi kan abunya dibersihkan lalu menaruh kayu. Ini Imamat 6:12b. Setiap pagi imam juga harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Jadi yang dikorbankan di mezbah itu lemak, saudara. Jadi lemak itu untuk Tuhan, untuk persembahan. Nah sekarang kalau lemaknya dimakan semua sama manusia, jadi itu menyalahi ya. Doyannya lemak apa samcan tuh ya, Bu Desi ya. Pak Paulus doain juga ya. Enggak. Itu lemak-lemak itu enak katanya. Kalau saya nggak pernah makan ya. Katanya itu paling enak, tapi itu miliknya Tuhan. Makanya kalau manusia jikat itu semuanya, hasilnya adalah ya kolesterol, ya ada apalagi ya masuk ke jantung kita, darahnya nggak beres dan sebagainya. Ayo kita bersihkan itu semua, ya. Pemberesan dengan Tuhan, pesan Pak Niko kemarin, ya. Pemberesan segala sesuatunya dengan Tuhan. Luar dalam, jasmani, rohani, jiwani, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Terus 6. Nah, mengatur kurban itu sudah ayatnya tadi ya, setiap pagi harus menaruh kayu di atas mezbah. Nah, kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan,
dan teladan Bapa rohani. Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Artinya setiap pelayanan kita, setiap yang kita lakukan merupakan satu persembahan untuk Tuhan. Itu ada yang mimpin, ada yang mengatur, ada organisasi gerejawi yang perlu ditaati. Tadi menyembah, arti kedua adalah taat kepada pemimpin kita. Menghormati, menghargai, dan pemimpin itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Kalau dia tidak dituntun oleh Roh Kudus, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Dan kita hanya mendoakan saja, tidak usah menghujat, tidak usah maki-makinya. Ya, itu ada urusannya sendiri sama Tuhan. Baik, 7, membangkitkan next generation, generasi penerus. Ya, tadi sudah ada ayat itu, yaitu meminta Harun dan anak-anaknya untuk melakukan korban bakaran itu. Jadi senior ke bawah, anak-anak muda meneruskan apa yang opa oma, papa mama lakukan di dalam hidup kekristenan ini. Tidak hanya di dalam melayani Tuhan seperti singers, pemusik dan sebagainya. Tetapi setiap hari itu di dalam duniamu itu adalah pelayanan. Bagaimana karakter tindakan hidupmu di antara teman-teman. Itu adalah menyalakan api Roh Kudus itu. Karakter kelakuan kita akan dilihat oleh banyak orang. Kamu mengajak teman nih, ayo kita fellowship, youth, ya, tapi kehidupannya sendiri tidak baik. Misalnya suka bohong sama orang tuanya, misalnya suka nyuriin duitnya mamanya, itu. Ada kan? Enggak ada ya? Enggak ada yang aku ya. Kalau di sini enggak ada, di sono-sono mungkin ada. Amin. Ya, itu dunia anak muda biasanya. Tetapi yang penuh dengan Roh Kudus engkau pasti tidak mungkin melakukan itu. Ya, supaya yang lain tuh melihat, wah dia enggak mau loh. Nyontek aja enggak mau. Ya. Karena nyontek itu sama dengan nyuri. Dan itu terus akan berlanjut menjadi koruptor berikutnya di usia dewasanya. Nah itu 7 hal yang diingatkan supaya kita lakukan di waktu kita sembahyang. Ya, bereskan hati, memberikan kekotoran-kekotoran disingkirkan, memberikan terus api menyala, kayu yang baru, dan memberikan kesempatan terus mengajak generasi muda untuk ikut serta meneruskan menyalakan api ini. Berikutnya habis. Ya. Nah, nanti kita akan lanjut dengan yang dari bagian teologi ya, membahas tentang apa yang sedang heboh sekarang ini, yaitu perang yang banyak viral di dunia internasional dan juga di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana sikap kita sebagai gereja GBI. Yuk dilihat boleh. Nah, war and end times, artinya perang dan akhir zaman. Hubungannya bagaimana? Berikutnya ada 4 hal tanda-tanda menjelang akhir zaman. Pentakostal memandang perang dan tanda-tanda. Sikap GBI terhadap Israel, menyikapi konflik senjata di tanah perjanjian. Baik, terus ini perangnya yang hitam-hitam itu yang lagi hot sekarang. Rusia dan Ukraina masih terus. Palestina dan Israel yang paling hot. Ya, yang biru-biru itu masih ada konflik-konflik di situ, tapi tidak seviral yang 2 ini. Berikut. Nah, tanda-tanda menjelang akhir zaman. Saya minta yang gambarnya lebih jelas, yang ada merahnya, tanda merah. Nah, ini ya. Oh ya, sorry, sebentar yang tadi sebentar dulu.
kita melihat skema ini itu mungkin tahu yang sudah belajar bahwa ini adalah skema yang disebut mulai dari kelahiran Yesus, lalu salib itu, dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga kembali. Nah, gereja itu zaman perjanjian baru sekarang ini. Kita ada di situ menanti-nantikan yang disebut second coming, kedatangan Tuhan kedua kali, tapi belum menginjak ke bumi. Ya ini salah, jangan salah ya. Artinya Tuhan datang itu di awan-awan dulu, yang disebut pengangkatan atau bahasa kerennya rapture. Nah ini yang sedang kita nantikan sekarang yang terdekat ini. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali secara fisik, kembali menginjakkan kaki di bumi di Yerusalem sana, di tempat di mana dia naik ke surga, itu setelah 7 tahun aniaya. Jadi anak Tuhan diangkat, yang setia, yang hidup kudus, diangkat bersama Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Orang mati dibangkitkan lebih dulu. Yang sudah mati di dalam Tuhan. Nah sekarang mau pilih mana? Kloter 1 apa 2? Kloter 1 artinya lewat kuburan dulu. Kita mati, nanti dibangkitkan lebih dulu, baru kita diangkat bersama-sama. Bertemu di sana, ya ada lagunya, ada pertemuan di udara, ya pertemuan yang manis. Mau di sana? Mau? Kalau enggak mau, adanya di mana? Di itu, 2 lengkungan itu masa 7 tahun aniaya. Ada orang Kristen di situ enggak? Ada, banyak ya. Karena Kristennya itu hanya KTP-nya. Yang KTP-nya naik di awan-awan, orangnya ketinggalan. Nah itu aniaya besar, dibagi dalam 2 bagian, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Ya. Pokoknya di situ luar biasa karena iblis itu dibebaskan untuk menggocoh manusia ini. Kalaupun misalnya bertahan dalam iman kita, bisa selamat, tetap bisa sampai surga. Tetapi Alkitab mengatakan seperti keluar dari dalam api, artinya kosong-kosong. Ya, mungkin matanya cuma tinggal 1 karena aniaya. Mungkin kakinya sudah enggak ada dan sebagainya. Tapi bertahan untuk hidup. Itu tetap selamat. Tapi apakah kita mau selamat yang seperti itu padahal diangkat paling enak bersama Tuhan. Tidak menderita apa-apa, betul? Amin, amin. Nah, jangan terpesona begitu ya. Tapi lakukan yang baik dan benar supaya kita tidak sampai tertinggal, itu dia. Ya, setelah 7 tahun aniaya nanti Tuhan turun kembali ke bumi ini benar-benar fisik dan bersama yang naik tadi. Bersama kita semua memerintah 1000 tahun lamanya di bumi ini damai. Karena iblis diikat, dibuang ke lautan belerang. Jadi tidak ada iblis, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bunuh-bunuhan. Semua damai sejahtera. Itu kira-kira ya ke depan. Nah ini lebih jelas. Jadi zaman kita itu dari salib itu sampai ke situ. Sampai ke pengangkatan ini sekarang ini kita ada. Silahkan berjaga-jaga dan persiapkan dirimu. Jangan sampai tertinggal. Ya saya udah ngasih tahu jadi nanti saya nggak disalahin nama Tuhan. Itu kan harus berjaga-jagalah. Oke berikutnya. Nah ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari 2 pasal itu tentang kedatangan Tuhan. Kapan sih Tuhan datang nggak ada yang tahu ya. Tetapi tanda-tandanya kita tahu. Karena kita ini diberikan hikmat Tuhan karena kita anak-anak terang yang memiliki Roh Kudus di dalamnya. Yang pertama apa yang ada? Nabi palsu, kompromi beragama dalam gereja dan penyesatan bertambah banyak. Sudah ada belum? Di seputar kita?
Ada? Ya. 2, semakin banyak peperangan, bencana alam, termasuk pandemi dan gempa bumi. Sudah ada? Ada? Ada banyak. 3, penganiayaan atas umat Tuhan. Ada? Banget. Ya. 4, kekerasan, kejahatan dan pengabaian hukum-hukum Tuhan meningkat cepat. Betul? Betul. Terutama hukum-hukum moral itu ya, semua dilanggar semua. Dan termasuk yang paling mengerikan adalah LGBT. Ya, di mana beberapa negara besar sudah mengesahkan itu. Puji Tuhan kita di Indonesia masih tidak mau mengakui itu. Jadi jangan pernah kita, wah itu zaman berubah. Anak-anak muda sekarang kan gitu ya. Itu zaman sudah berubah. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Ya. Tidak ada apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab kita, jangan diturutin. Walaupun kita perang berantem dengan anak-anak kita enggak apa-apa. Tetapi Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya yang kita harus lanjutkan sampai akhir zaman. Jadi Mary tidak mungkin menikah dengan Siti. Halo? Amin. Ya. Johnny tidak mungkin menikah dengan Tono. Amin. Nah, Yusafat tidak mungkin menikah dengan Stephen. No way, no way. Jauhkan kiranya. Nah, sebelum itu masuk lebih dekat kepada kehidupanmu, pelajari firman Tuhan terus. Ya. Bahwa itu tidak oke. Di Roma itu tentang LGBT itu. Kejijikan. Nah, ini terus nomor 5 ini yang menggembirakan. Injil diberitakan di seluruh dunia. Kok sepi? Haleluya. Sudah atau belum? Sudah. Ya. Sudah sampai ke seluruh penjuru dunia, tapi belum semua manusianya itu percaya Tuhan. Tapi Injilnya udah nyampe. Di Indonesia aja contoh misalnya dulu Banten begitu sangat tertutup. Tetapi sekarang Rayon 3 Tangerang itu KKR besar-besarnya di sana. Gitu ya. Ini yang sangat oke nomor 5. 6, orang yang selamat adalah yang teguh iman di tengah kesukaran zaman akhir. Nah, supaya teguh iman bagaimana? Ya tadi itu sembahyang, tidak ada lain. Nyalakan terus api penyembahan kita, api Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan mudah terpengaruh. Sebentar aja ditinggalkan teman-teman kelompoknya, dikeluarkan dari grup WA, bisa membunuh itu. Kemarin di mana ya? Bandung ya. Dikeluarin dari grup WA. Ya apa sih penderitaannya dikeluarkan dari grup WA? Bikin aja grup lain. Yang lebih oke. Itu bisa bunuh-bunuhan. Sekarang seperti itu rohnya. Kalau kita enggak sungguh-sungguh intim sama Tuhan, enggak tahan. Ya. Luar biasa. Nah, yang 7, orang beriman menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini dan sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah mendekat. Kita semua percaya, setuju bahwa kedatangan Tuhan makin dekat. Amin. Ya, karena tanda-tandanya itu beda dengan yang 20 tahun yang lalu. Mau nggak mau kita melihat ini harus kita menyadari bahwa ini end times. Masa-masa akhir yang kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh lengah. Buka aja celah sedikit saja iblis akan masuk dan menguasai dan akhirnya binasa kehidupan kita. Ya, kesel aja terus pelihara kesel itu. Akhirnya jadi apa? Bunuh-bunuhan. Bagaimana mertua kemarin bunuh mantunya hamil 7 bulan. Roh apa itu kira-kira?
Mungkinkah itu Roh Kudus? Tidak ada dong Roh Kudus berbuat seperti itu. Jadi ini perebutan dengan gencar, ya, singa yang semakin mengaum-ngaum untuk menggocoh siapa yang meleng sedikit. Dan terutama anak-anak muda ini hati-hati, ya. Nah, puji Tuhan, hebatnya mulai hari kemarin ditambahin menunya, ya. Kemarin-kemarin bacanya 1 Fatsal toh? 1 Fatsal. Sekarang berapa tadi itu? 3 atau 4. Yang tengah itu 2 Fatsal. Jadi sehari 3 kali. Kalau makan juga 3 kali, makan firman juga harus 3 kali. Supaya sehat rohani kita untuk pertempuran-pertempuran ini. Jadi peperangan tidak hanya di sana-sana itu, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, dibully, ya. Apa saja ada sedikit masalah sudah menjadi peperangan. Nah, untuk menang itu kita perlu baca, makan makanan rohani yang sehat lebih banyak lagi. Jangan makan lemak-lemak saja terus-terus, ya. Tidak menyehatkan. Oke. Nah, berikutnya ada apa tuh? Eskalasi perang adalah salah satu tanda menjelang akhir zaman, namun bukan tanda bahwa zaman sudah di akhir. Ya. Hanya itu tanda-tandanya, tapi bukan berarti bahwa ini sudah benar-benar paling akhir, belum. Ya. Apakah perang-perang itu sudah bisa disebut nanti pasti menjadi perang dunia ketiga? Kita nggak bisa bilang, tapi bisa menjadi ke situ. Tapi saatnya itu harusnya tadi ada tuh garis yang setelah 7 tahun itu Harmagedon itu akan terjadi. Itu perang dunia ketiga, di mana semua negara akan menyerang Israel. Itu ada di Alkitab kita. Tapi kita berdoa supaya perdamaian terjadi. Jangan dulu perang dunia ketiga. Karena belum banyak yang bisa diselamatkan kalau itu terjadi. Karena amanat agung belum selesai. Selalu Pak Niko kebor-keboran, ayo jadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung. Dari timur ke barat masuk kembali ke Yerusalem. Nah, ini sudah perjalanan ke sana tapi belum selesai. Jangan sampai prematur perang dunia ketiganya. Ya, dari pendoa-pendoa, jaringan-jaringan doa juga menyerukan untuk kita berdoanya itu. Pokok doa kita minta perdamaian dari Tuhan dan supaya jangan perang dunia ketiga dulu. Karena iblis maunya begitu, jegal di tengah-tengah supaya batal penyelamatan dunia. Itu kemauan iblis. Tuh. Nah, kita jangan terbuai oleh itu. Mari terus kalahkan segala gejolak-gejolak hati yang membuat kita mau marah, mau apa. Supaya tenang, teduh, banyak sembahyang. Kembali ke situ, baca firman. Pasti pengaruhnya beda. Ya, itu yang harus kita lakukan. Berikutnya. Nah, ini Pentakosta memandang perang dan tanda-tanda menjelang akhir zaman. Kita terus saja kepada apa tuh yang terakhir? Ya, ini motivasi eskatologis kedatangan Tuhan Yesus dan tanda-tanda menjelang akhir zaman termasuk perang. Mendorong kaum Pentakostal seperti kita ini ya yang penuh Roh Kudus. Pertama, melakukan doa pujian penyembahan secara intensif karena sadar kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik. Katakan amin. Menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Amin. Makin giat bekerja dan melayani di masyarakat karena sadar bahwa dunia usaha atau kerja butuh kabar baik dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus melalui keberadaan kita di sana.
Dan yang keempat, mengelola segala talenta kita, waktu kita, dan harta kita sebagai tanggung jawab kepada Tuhan yang memberi semua itu. Masih ada? Pentakosta menyadari bahwa perang sebagai salah satu tanda menjelang akhir zaman yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, Pentakosta tidaklah bersuka atas perang, melainkan harus berdoa, terus berdoa agar perdamaian terjadi dan membawa damai di mana saja. Amin. Terus sikap GBI terhadap Israel. Terus sikap GBI ada bukunya, Respons Teologi dan Pastoral. Mungkin bisa beli di online juga atau di toko buku ada. GBI percaya adanya kontinuitas atau kesinambungan antara Israel dan gereja, Yudaisme dan kekristenan. Itu dua yang beda, tapi keduanya adalah umat Allah, tetapi dengan dua sistem kepercayaan yang berbeda dan terpisah, yang akhirnya akan menjadi satu umat yang percaya kepada Kristus. Dua, GBI menolak pemahaman diskontinuitas atau keterputusan Israel dengan gereja, Yudaisme dengan kekristenan. Pemahaman akan diskontinuitas ini dapat membangkitkan antisemitisme seperti telah terjadi di masa lalu yang berujung pada genosida atau penganiayaan Yahudi. GBI menolak sikap antisemitisme maupun segala bentuk rasisme dan pembantaian massal ataupun pembantaian ras oleh siapapun dan atas siapapun, bahkan andai kata itu dilakukan oleh negara-negara barat maupun oleh negara Israel modern. Israel modern adalah Israel yang sekarang ini. Berikut, secara politis tidak ada hubungan secara khusus antara gereja dan negara Israel modern. Bila mana ada hubungan politik, itu harus terbangun antara negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara Israel. Tetapi hingga saat ini tidak ada hubungan diplomatik antar kedua negara. Dengan demikian GBI melihat permasalahan Israel dengan Palestina dalam bingkai hubungan internasional dan bukan agama atau gereja. Amin. Ya. Jadi itulah sikap kita bahwa kita memandang semua yang terjadi ini secara negara, ya, tidak secara agamawi, sehingga kita tidak bela sana bela sini. Karena ada statistik tadi kelewatan ya, di Israel itu negara penduduknya yang Kristen itu cuma 2%. Itu ya, populasi umat Kristiani di tanah perjanjian. Total Israel itu 9 juta sekian, cuman ada 2%. Jadi 195 ribu sekian toa. Di Palestina ternyata penduduknya 5 juta sekian, yang Kristen itu 6%. Jadi 329 sekian. Jadi banyakkan mana? Di Palestina toh. Jadi bukan negara muslim itu. Salah kaprah. Alangkah tidak usah ikutin medsos yang salah. Ya, kita ikutin yang benar-benar aja lah. Ya, jadi sebetulnya ini banyak saudara-saudara kita di situ di Palestina ini. Supaya kita mengerti dan kita tidak salah ikut dalam arus yang salah. Jangan lalu hati kita terus berontak dan jangan terus masih ada yang jangan meresponi terus. Nah ini. Jangan mempergunakan ayat Alkitab di luar konteks dan peruntukannya saat mencoba menjelaskan konflik yang sedang terjadi seperti yang diviralkan beberapa media sosial. Itu hanya akan menyulut suasana jadi panas dan melenceng dari yang benar serta menimbulkan kesalahpahaman. Gak usah kita debat kusir saudara. Bela ini enggak. Yang penting kita hanya berdoa supaya segera damai. Negara-negara yang konflik ini semua. Itu aja perdamaian terjadi.
supaya apa yang direncanakan Tuhan terjadi. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu dia datang menjemput kita dan banyak yang terangkat. Amin. Bila kita tidak salah melangkah hari-hari ini, ya sebagai orang Kristen di wadah ini kita mengerti tentang situasi yang ada. Makanya saya berikan ini full secara jelas catatan ini supaya kita tidak salah melangkah. Dan kalian bisa memberikan pengertian-pengertian pada teman-teman kita sesama anak Tuhan. Jangan ikut-ikut emosi di dalam menyikapi konflik-konflik yang ada. Karena kita juga taunya sedikit, ya. Lebih baik kita diam, berdoa, apa sih yang Tuhan sedang rencanakan. Pasti ada rencana Tuhan yang baik juga. Dan juga untuk negara kita ini sebentar lagi kita akan memilih pemimpin dan kita juga tidak pakai debat-debat. Yuk pilih siapa, saya pilih siapa. Berantem nanti akhirnya sampai bunuh-bunuhan. Apa untungnya itu? Ya, bukan itu caranya. Demokrasi adalah kita memilih sesuai yang Tuhan tuntun bagi kita. Nanti Tuhan yang menentukan yang terbaik. Tapi kita minta sama Tuhan. Kita berdoa mana yang jamin sejahtera kita. Untuk yang terbaik bagi umat Tuhan di Indonesia. Amin. Ya, terus minta tuntunan dari Roh Kudus. Ya, Tuhan tidak terlalu pendek untuk mengulurkan tangannya menolong kita di Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudusnya. Sebelumnya kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu lagu lama, ya, yang tentang sangkakala. Ya, mungkin yang muda-muda ada yang belum lahir, ayo kita kenalkan lagu ini. Kalau bunyi sangkakala aku ada. Apa itu bunyi sangkakala? Panggilan untuk kita diangkat tadi itu, ya. Tuhan sudah nunggu di awan-awan. Ayo kita dipanggil namanya, terus kita ada. Tapi kalau dipanggil namanya di situ tidak ada, ya ketinggalan. Artinya ikut yang 7 tahun tadi. Ayo, mau nggak? Tidak mau. Yuk bangkit berdiri. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tangannya, bila namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi Sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Jangan sampai kita budak tidak dengar sangkakala bunyi. Kalau pas ada di dugem, saking kencengnya musiknya, nggak dengar ada sangkakala Tuhan, ya kan? Jadi nama kita skip, nggak ada yang maju dipanggil Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari siapkan hati, sejenak periksa hati kita untuk kita layak menerima perjamuannya sore hari ini. Mari saya undang para pelayannya. Ambil waktu beberapa menit untuk berhubungan dengan Roh Kudus, memeriksa setiap hati kita. Apakah aku udah beres di hadapan-Mu Tuhan?
supaya kita tidak berdosa di dalam menerima sakramen perjamuan kudus ini. Menjadi domba yang tanpa cacat celah. Supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan apapun yang menjadi kerinduanmu, Tuhan akan berikan. Keselamatan tidak akan terhilang. Tidak akan kehilangan mahkota kita. Hari-hari ini serius dengan Tuhan. Untuk membangun mezbah kita, sembahyang kita. Dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami sore ini Tuhan. Berkati pelayan-pelayan dan kami semua. Agar kami menerima tubuh dan darah-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Apakah saudara semua udah terima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangan supaya dilayani. Sudah semuanya? Baiklah, mari kita fokus kepada Tuhan. Menyelesaikan setiap hal di dalam hati kita dengan Tuhan. Dan mengangkat roti ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan kata-kata saudara. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu
terus Terima menguatkan kami. kasih Terima Bapa. kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mati buat kami, Yesus. menebus kami. Tuhan ampuni kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Rabbi, Kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan dosa, untuk keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau berjanji mau mengusahakan terus keselamatan ini sampai Engkau datang kembali. Sehingga mahkota itu boleh kami terima. Terima kasih Tuhan. Pengurapan yang baru, Roh Kudus yang Kau turunkan lebih dahsyat lagi bagi kami semua. Sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang. Dan kami boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk memenuhi setiap kursi-kursi yang ada, gereja-gereja yang ada. Bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena manusia ini boleh diselamatkan. Menjelang kepada akhir zaman ini, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ada sorak-sorak buat Allah kita. Syukur bagimu ya Tuhan. Biarlah kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang.
ada kemenangan, ada sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan biarlah siapkan hati kita, bawa pulang berkatnya, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, serta terus berjanji lebih intim lagi dengan Roh Kudus, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara bisa bersatu di sunyiran mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.